Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 413 Chess. Kedua bodyguard itu tidak bisa tidak saling melirik, melihat wajah Wan Weichen cemas. Tidak berani mengabaikan, salah satu dari mereka berlari ke garasi untuk menyetir. Pengawal lainnya buru-buru mengambil alih koper di tangan Wan Weichen, dan berkata dengan ragu, "Bos, bukankah kamu baru saja menyuruhmu menyiapkan makan malam? Kenapa kamu tiba-tiba pergi ke bandara? Apa yang terjadi? Jangan tanya lebih banyak tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya denganmu." Wan Weichen menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. "Iya." Pengawal itu segera mengangguk, tanpa bertanya lebih banyak. "Ngomong-ngomong, beritahu majikan tertua dan majikan kedua, biar mereka berdua juga cepat ke bandara," kata Wan Weichen cepat. "Oke." Pengawal itu segera mengangguk, berjalan ke samping dan memanggil Wan Xiaoyue dan Wan Xiaofeng. Wan Weichen berjalan mondar-mandir dengan cepat di tempat yang sama, berpikir dengan panik apakah dia harus memanggil gundik kecilnya, lagi pula, jalan ini mungkin memakan waktu lama. "Bos, Tuan Muda ingin bicara denganmu." Pengawal itu buru-buru menyerahkan teleponnya pada Wan Weichen. "Ayah, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba pergi ke bandara?" Wan Xiaoyue di ujung telepon bertanya dengan bingung. "Jangan tanya lagi. Cepat dan suruh adikmu mengemudi menuju bandara. Kita akan bertemu di bandara sebentar lagi." Wan Weichen berkata dengan panik, "Ayo pergi ke rumah bibimu sebentar." Wan Xiaoyue terkejut ketika dia mendengar kata-kata ayahnya. Dia ingat bahwa ayahnya selalu mengatur strategi dan puas. Mengapa ini tiba-tiba panik? Seolah sesuatu yang buruk terjadi. Tetapi dia tidak bisa menolak apa yang diperintahkan ayahnya, jadi dia segera setuju. Setelah pengawal mengemudikan mobilnya, Wan Weichen masuk ke dalam mobil dan melihat bahwa mobil itu semakin jauh dari kediamannya. Dia menghela nafas lega, lalu mengeluarkan ponselnya kepada ayahnya. Menelepon. "Hei, Weichen, ada apa?" Suara rendah Wan Sixun datang dari ujung lain telepon. Ayah, dia Jiarong belum mati. Dia belum mati." Karena ketakutan, suara Wan Weichen menjadi sedikit tajam, wajahnya pucat pasi seolah-olah dia telah direndam dalam susu, tanpa darah, dan dia gemetar. Dia kembali. "Apa?" Wan Sixun di ujung telepon juga terkejut. "Bukankah kamu mengatakan bahwa dia sudah mati?" "Ya, dia seharusnya sudah mati. Kenapa dia masih hidup?" kata Wan Weichen dengan mata terbuka lebar, suaranya bergetar, pakaian di punggungnya basah oleh keringat dingin. Sebenarnya, dia tidak percaya bahwa Lin Yu masih hidup, tetapi sekarang ketika Chu Yunxi menyuruhnya untuk lebih berhati-hati, dia mengiriminya video pengawasan perusahaan. Siapa lagi dia? Memikirkan adegan Lin Yu menyiksanya di halaman belakang vilanya terakhir kali, dia tahu bahwa dia masih ketakutan dan mengalami mimpi buruk dari waktu ke waktu, dan pikirannya penuh dengan wajah kejam dan pembunuh Lin Yu. Terakhir kali dia hanya wanita yang menyakiti He Jiarong. He Jiarong hampir bunuh diri. Kali ini dia hampir membunuh He Jiarong. Kemudian He Jiarong tidak akan pernah melepaskannya, dan dia pasti akan menghadapinya dengan lebih kejam. Memikirkan hal ini, perasaan tercekik karena Lin Yu mencubit lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi sepertinya menyerang lagi tiba-tiba. Dia terengah-engah, dan terus mengulurkan tangannya untuk menggaruk lehernya, dan berkata, "Kamu melepaskan buka aku, biarkan aku pergi." "Cener, ada apa denganmu, Cener?" Wan Sixun di ujung lain telepon sepertinya mendengar kepanikan dan keanehan dalam suara putranya, dan langsung berteriak prihatin. Ayah, dia di sini untuk membunuhku. Dia di sini untuk membunuhku." Wan Weichen gemetar. "Ayah, aku harus pergi. Oke,
Kalau begitu kamu pergi keluar dan bersembunyi, tunggu sampai ayah membiarkannya mati, dan kamu kembali, oke? Nak, jangan takut, ada ayah. Ketika Wan Sixun mengatakan ini, dia merasakan sakit dan kemarahan di hatinya. Kasih sayang ayahnya secara alami terungkap, dan nadanya sepertinya membujuk anak di bawah umur. Ketika Wan Weichen mendengar kata-kata ayahnya, hatinya sedikit tenang, dan dia terus menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, ayah, kamu adalah yang terbaik, dengan metodemu, kamu pasti bisa membunuhnya. Cener, jangan takut, ayah berjanji kepadamu bahwa ketika kamu kembali, anak ini telah dibagi oleh 5 kuda." Wan Sixun buru-buru meyakinkan putranya. Oke, ayah, maka kamu hati-hati, dan hati-hati. Wan Weichen menutup telepon setelah berbicara, menarik napas dalam-dalam, dan mendesak pengemudi, cepat, mengemudi. Ya, bos, kata pengemudi itu dengan tergesa-gesa. Wan Weichen sedang berbaring di kursi belakang, dengan perasaan terkejut dan ngeri di dalam hatinya. Ini adalah ketiga kalinya dia gagal membunuh Lin Yu. Dia dengan jelas mendengar bahwa Lin Yu terluka parah kali ini, dan dia juga dibius. Seorang ahli yang sangat kuat yang ditemukan oleh keluarga Zhang dibawa pergi, dan dia pasti bisa membunuhnya. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Setelah kegagalan berulang kali dan dipukuli oleh Lin Yu terakhir kali, saraf terakhirnya hancur. Dia tahu bahwa He Jiarong jelas bukan manusia, tetapi iblis. Itu pasti iblis. Iblis tidak bisa dibunuh apapun yang terjadi. Jadi dia benar-benar melepaskan gagasan untuk membunuh Lin Yu dan memilih untuk melarikan diri secara langsung. Setelah keluar dari gedung Yunxi, Lin Yu mengikuti Bu Cheng kembali ke rumah sakit. Lin Yu memberinya obat penenang dan memintanya untuk tidur sebentar. Bagaimanapun, Bu Cheng tidak banyak tidur dalam beberapa hari terakhir. Istirahat. Berkat fisiknya yang bagus, jika dia berubah menjadi orang normal, dia tidak akan bisa menahan pingsan. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering. Melihat Li Qianjue menelepon, Lin Yu segera mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Li, ada apa?" "Jiarong, ini tidak bagus, Wan Weichen telah kabur," kata Li Qianjue cepat. Lolos. Wajah Lin Yu tenggelam dan berkata dengan cemas, "Apakah kamu yakin?" "Saya yakin." Orang yang saya kirim untuk mengawasinya berkata. Li Qianjue buru-buru berkata, belum lama ini, dia mengambil barang bawaannya dan pergi dari villa tempat tinggalnya. Melihat arah mobil, sepertinya itu bandara. Dan putra tertuanya ada juga pergerakan dengan anak bungsunya, dan mereka berdua segera berangkat setelah Wan Weichen meninggalkan rumah. Melihat ke arahnya, rasanya seperti bergegas ke bandara, jadi kurasa mereka telah menerima kabar kepulanganmu dan ingin melarikan diri. Sial, itu pasti rahasia yang diceritakan Chu Yunxi. Lin Yu mengutuk dengan marah, dan kemudian bertanya, "Saudara Li, apakah orang-orang yang kamu kirim masih mengikuti mereka?" "Ikuti, terus ikuti." Li Qianjue buru-buru berkata, "Jiarong, apakah kamu akan menangkap Wan Weichen? Lalu aku akan memberitahumu nomor teleponku." "Oke, kirim teleponmu." Setelah Lin Yu selesai berbicara, dia menutup telepon dan bergegas ke depan. "Saudara Bu, mengemudi, ayo kita kejar Wan Weichen." Bu Cheng mengangguk dan segera keluar. Dalam beberapa hari terakhir, untuk menemukan Lin Yu, dia secara khusus meminta guru untuk meminta seseorang mencarikannya Wrangler untuk membawanya. Hari ini kebetulan berguna. Pak, pada titik ini, jika kita berjalan kaki dari kota, mungkin ada kemacetan lalu lintas. Mengapa kita tidak mengambil jalan memutar dan langsung ke bandara untuk menghentikan mereka? Bu Cheng Chong Lin Yu bertanya, "Saya tahu ada beberapa jalan di luar yang tidak terhalang jalan kecil mengarah langsung ke bandara. Saya yakin kita bisa sampai di sana sebelum mereka." "Bagus." Lin Yu mengangguk. Bu Cheng menginjak pedal gas, dan mobil itu melesat keluar dengan keras. Lin Yu membanting punggungnya ke kursi mobil, membuatnya takut dan meraih sandaran tangan di atas kopilot.
Lagi pula, apakah dia masih hidup atau setelah kematiannya, dia tidak pernah mengendarai mobil secepat ini. Keterampilan mobil Bu Cheng sangat bagus, dia melaju cepat di sepanjang jalan, mengayunkan badan dan menyalip satu demi satu. Wajah Lin Yu menjadi pucat, dan berkata dengan nyaman, "Kakak Bu, sebenarnya kita tidak perlu terburu-buru seperti ini." "Tidak apa-apa, Tuan, percayalah pada teknik saya. Saya tidak percaya pada teknologi, saya tidak percaya pada perut saya." "Muntah," kata Lin Yu, membuat gerakan muntah dan hampir muntah. Ketika Bu Cheng melihat ini, kecepatan mobil turun sedikit. Lin Yu merasa jauh lebih baik, melambaikan tangannya dan meminta maaf, "Maaf, saya makan terlalu banyak di siang hari." Setelah Li Qianjue mengirim pesan teks, dia memanggil orang yang menatap Wan Weichen untuk mengonfirmasi nomor plat Wan Weichen dan lokasinya saat ini. Setelah mengetahui bahwa rute Wan Weichen sedang macet, Lin Yu menghela nafas lega, sepertinya sudah larut malam. Meskipun kecepatan berjalan menurun, mereka melaju dengan sangat mantap di sepanjang jalan, dan memang ada lebih sedikit mobil di jalan ini, dan tidak ada kemacetan lalu lintas. Setelah terburu-buru selama lebih dari 40 menit, Bu Cheng menemukan jalan yang harus dilalui dari Wan Weichen menuju bandara. Dia mengerem mobil dan mendengar suara pinggir jalan. Chong Lin Yu berkata, "Kami menunggu di sini. Bisa menunggu mereka." Pada saat ini, orang yang menatap Wan Weichen mengirim posisi lain. Lin Yu menggerakkan mulutnya dan tersenyum, "Saudara Bu, bersiaplah, mereka akan segera datang." Bagus. Bu Cheng segera menyalakan mobil, dengan seringai langkah di wajahnya. Dia terlahir sebagai pembunuh, dan setiap kali ada pertempuran untuk dilawan atau seseorang untuk dibunuh, dia merasa penuh kegembiraan dan kegembiraan. "Di sini, Kakak Bu." Setelah Lin Yu melihat mobil Wan Weichen di tengah lalu lintas, dia langsung menunjuk ke arahnya, dan ekspresi Bu Cheng ngeri, dan segera menginjak pedal gas untuk menghentikan mobil Wan Weichen. Karena ini bukan jalan raya, tidak banyak kendaraan, setelah menginjak pedal gas, bagian depan mobil menabrak bagian depan mobil Wan Weichen, dan kedua mobil tersebut menabrak pagar pembatas di tengah jalan raya. Mencicit. Mobil-mobil di belakang membunyikan klakson dan lewat dengan cepat. "Bu, kamu tidak punya mata." Sopir di mobil Wan Weichen segera menunjukkan kepalanya dan berteriak pada Bu Cheng. Wan Weichen menyentuh kepalanya yang sakit, menurunkan kaca jendela dan melirik Wrangler, dan segera memberi tahu pengemudi, "Jangan mengganggu mereka, pergi, cepat, pergi ke bandara." "Tuan Wan, mengapa terburu-buru pergi ke bandara?" Lin Yu sudah menurunkan jendela, meletakkan lengannya di tepi jendela, dan bertanya pada Wan Weichen sambil tersenyum. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.